Sosok gangster yang kabur dari penjara bikin Presiden Ekuador umumkan keadaan darurat. Sosok gangster Jose Adolfo Macias alias Vito membuat gempar Ekuador. Vito kabur dari penjara dan membuat pemerintah Ekuador mengumumkan keadaan darurat selama 60 hari. Adolfo Macias adalah gembong narkoba dan pemimpin geng kriminal Los Coneros yang berpengaruh di Ekuador. Adolfo kabur dari penjara pada Minggu 7 Januari 2024. Ia telah divonis menjalani hukuman penjara selama 34 tahun atas kasus narkoba. Presiden Ekuador Daniel Noboa mengumumkan kaburnya Adolfo membuat situasi menjadi mencekam. Ia telah berjanji untuk menindak keras tingkat kekerasan yang melonjak di negara Amerika Selatan tersebut. Ia menegaskan waktunya sudah habis bagi narapidana menyeludup narkoba, pembunuh bayaran dan kejahatan terorganisir, mendikte pemerintah tentang apa yang harus dilakukan. Badan Penjara Ekuador mengatakan ada insiden pada Senin di 6 penjara yang penuh sesak. Bentrokan antara geng-geng yang saling bersaing bagaimanapun terbilang sering terjadi dan telah menewaskan lebih dari 400 narapidana sejak tahun 2021. Dengan diperlakukan keadaan darurat, pemerintah Ekuador akan mengerahkan pasukan militer ke jalan-jalan dan ke penjara-penjara sambil menetapkan jam malam nasional. Pemerintah sebelumnya telah menggunakan keadaan darurat dalam beberapa tahun berakhir dalam upaya meningkatkan keamanan namun tidak memberikan hasil. Sementara itu, Kepolisian Ekuador pada Selasa 9 Januari 2024 mengatakan setidaknya 4 petugas polisi telah disandera setelah pemerintah mendeklarasi keadaan darurat pada Senin. Lantas, seperti apa gangster Jose Adolfo Macias? Mereka memimpin geng Los Coneros, adalah salah satu geng Ekuador yang dianggap oleh pihak berwenang bertanggung jawab atas lonjakan kekerasan yang mencapai tingkat parah tahun lalu dengan pembunuhan calon presiden Fernando Villavicencio. Analis keamanan mengatakan geng tersebut memiliki hubungan dengan kartel Sinaloa di Meksiko. Sebelum kematiannya, politikus tersebut mengatakan faksi kriminal telah mengancamnya. Namun sejauh ini pihak berwenang belum secara langsung menuduh Macias atau kelompoknya berada di balik pembunuhan Villavicencio. Beberapa hari setelah pembunuhan Villavicencio, Macias dipindahkan dari La Regional ke penjara dengan keamanan maksimum di kompleks fasilitas penahanan besar yang sama di Guayaquil. Namun dia dikembalikan ke penjara dengan keamanan lebih ringan dalam waktu kurang dari sebulan tanpa penjelasan apapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.